Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Waalaikumsalam. Adrian, kakak mahasiswa dari program studi komunikasi Sekolah Vokasi PB University. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak mau mengajak adik-adik teman-teman semua untuk belajar mengenal jambu biji. Nah, pada sore kali ini, kakak telah bersama dengan Bapak Undang selaku narasumber yang akan berbagi ilmu mengenai jambu biji. Nah, alangkah baiknya mungkin kita persilakan kepada Bapak Undang untuk memperkenalkan diri secara singkat. Kepada Bapak Undang, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Adrian. Suatu kehormatan ya. Eh, saya diajak untuk berbagi informasi terkait dengan jambu biji ya, Mas tadi. Oke, saya nama sudah disebutkan tadi ya, saya Pak Undang. Kebetulan juga saya alumni ataupun lulusan dari IPB S1, S2 saya ditempuh di IPB University ya, S1 di bidang pemulihan dan teknologi benih pada tahun 2006 dan S2 pada tahun 2014 di pemulihan dan bioteknologi tanaman. Dan sekarang saya sebagai pengajar atau staf di program studi teknologi industri benih ya, yang berkaitan dengan benih tanaman ya di Sekolah Vokasi IPB. Mungkin itu Mas Adrian. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada saya dan kepada adik-adik di luar sana. Nah, Pak, mungkin langsung saja nih, Pak, kita ke Ya, sesi tanya jawabnya, Pak. Di sini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Mungkin Bapak bisa menjawab dan menjelaskan ya. pertanyaannya. Baik, Pak, pertanyaan pertama itu adalah mengenai asal-usul atau profil dari jambu biji yang ada di Indonesia ini, Pak. Ya baik, masih Mas Adrian atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya kasih gambaran dulu ya bahwa jambu itu sebetulnya eh, umumnya sih ada dua ya. Jadi ada jambu biji ya, atau istilah disebut dengan jambu kelutuk yang betul-betul jambu itu ada bijinya. Ada juga jambu yang banyak airnya atau jambu air ya. Ada warna-warni, ada jambu yang warna merah, ada hijau gitu ya, ada yang juga putih bentuknya kecil dan besar. Nah, di sini mungkin kita fokus pada jambu biji ya, atau kalau di istilah di Sunda itu jambu kelutuk atau jambu yang sikih. Tapi tidak semua jambu biji itu betul-betul ada bijinya. Mungkin nanti disampaikan ada beberapa yang tidak berbiji malah, dan itu menjadi suatu kelebihan dari jambu. Dan warnanya ada yang putih, ada pun yang merah. Kalau dari asal usulnya, ini jambu biji ini termasuk nama ilmiahnya adalah Psidium guajapa ya. Tadi sudah sampaikan disebut sebagai jambu batu, jambu siki ataupun jambu klutuk ya. Dan ini merupakan tanaman tropis yang berasal dari Brazil, Mas, dan disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Itu mungkin informasi yang saya sampaikan. Baik, Pak. Berarti jambu biji ini bukan buah asli dari Indonesia ya, Pak? Bukan, kita daerah pengembangan saja. Aslinya kalau dari sejarah ini dari Brazil, dari daerah tropis. Baik, Pak. Mungkin langsung saja nih, Pak, ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini saya mau bertanya nih, Pak, berapa macam sih, Pak, atau kultivar jambu biji yang ada di Indonesia ini, Pak? Oke, baik. Saya sampaikan di awal tadi ya, jambu biji ini sebenarnya banyak macamnya ya. Cuma yang teridentifikasi ya, dan saya cari-cari informasi itu ada sekitar 6 ya, yang termasuk jenis ataupun kultivar dari jambu biji ya. Nah, itu ada jambu kristal, ini sudah banyak mendengar ya. Itu jambu yang tidak berbiji ya, rasanya renyah dan manis ya. Terus yang kedua ada jambu Tanjung Barat. Ini merupakan jambu, kelihatan jambu lokal ya, dibudidayakan lokal dan dia bisa berdaging putih dan juga ada yang merah. Berikutnya ada jambu biji getas merah ya. Ini sesuai dengan namanya, jadi dia warna daging buahnya dan merah. Tapi juga dari hijau sebetulnya sampai ke kuningan dan nanti kalau sudah matang itu merah. Yang keempat ada jambu Australia, mungkin ini sesuai dengan nama dari aslinya ya. Kekhasannya adalah ini dari bentuk daunnya sebetulnya dia berwarna merah keunguan ya. Kadang juga ini dijadikan sebagai jambu hias ya karena dia variegata warna daunnya.
Yang berikutnya adalah selain jambu kristal ada selain jambu sukun ya. Bedanya kalau kristal biasanya bentuknya dia agak bergelombang ya. Kalau sukun bentuknya mulus dan sama ini juga dia istilahnya seedless ya, beberapa jambu yang tidak berbiji ya. Terus yang berikutnya mungkin ini sesuai dengan namanya ada jambu Bangkok ya karena dia sebenarnya buahnya besar. Itu mungkin Mas ya. Jadi ada kurang lebih sekitar 6 jambu biji. Berarti juga banyak juga ya Pak macam dari buah jambu biji ini ya Pak. Iya, banyak jambu biji ya. Sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya jambu air ya. Air ya Pak. Jambu jenis-jenis itu. Nah Pak, bagaimana sih Pak cara membudidayakan tanaman ini Pak yang Bapak ketahui? Oke, jadi cara budidayanya karena dia memiliki biji, sebetulnya bisa aja diperbanyak dari biji ya. Cuma permasalahannya kalau dari biji itu umurnya akan lebih lama ya, umur produksinya ya. Jadi dari nanam sampai dia bisa panen ya bisa tahunan gitu ya. Dan dia rasanya karena dari biji itu hasil penyerbukan ya, ada bunga jantan dan bunga betina. Nah jantannya kadang kita tidak ketahui ya, mungkin dari jambu jenis lain sehingga membawa sifat yang kurang enak ya, sehingga kadang tidak sesuai dengan induknya gitu. Itu kalau dari biji. Sebenarnya dari biji ini bukan untuk budidaya tanaman. Kalau dari biji biasanya untuk sebagai bahan tanam batang bawah. Karena nanti perbanyakannya yang umum biasanya melalui vegetatif ya. Ada dengan cangkok, jadi mencangkok bagian tanamannya sampai berakar terus ditanam. Ada juga dengan cara okulasi ataupun sambung bucuk. Nah, salah satu okulasi kan menyambungkan tuh ada batang bawah itu dari biji atau seedlingnya. Berikutnya ada entresnya atau batang atas. Jadi yang sering dibudidayakan itu dari bagian vegetatif, baik dari cangkok ataupun sambung pucuk. Dan ini akan lebih mudah Mas penanamannya ya. Jadi kalau kita tanam itu bisa aja langsung dia berbuah ya, karena kita mengambil dari bagian tanaman yang sudah produktif. Cuma masalahnya biasanya kalau dari vegetatif itu yang akarnya awalnya tunggang ya kan dia dikotil itu menjadi akar serabut sehingga dia bukan berganti sebenarnya karena dia dari bagian vegetatif maka akarnya dia akan rambut akar dan kendalanya biasanya tanamannya tidak terlalu besar ya dan ini mudah tumbang. Maka ini banyak dibudidayakan sebagai tabu lampot ya tanaman buah dalam pot. Itu mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin langsung saja nih Pak, pertanyaan yang keempat itu kegunaan non pangan dari jambu biji ini Pak. Oke, baik. Jadi sebetulnya jambu ini banyak manfaatnya ya. Jadi sebagai selain sebagai buah yang kalau jambu merah biasanya kita jus ya. Kalau jambu yang masih agak belum terlalu matang ya, walaupun jambu merah bisa dimakan langsung ya sebagai hidangan di meja. Tapi yang langsung dimakan langsung biasanya jambu putih ya, warna putih. Selain dari buahnya tadi yang kayak banyak vitamin ya, nah kegunaan yang selain itu adalah biasanya sebagai obat ya. Jadi di sini biasanya daunnya digunakan sebagai obat karena dia kayak akan metabolit sekunder ya. Jadi ada bagian-bagian kandungan ya dari daun tersebut kalau kita ekstrak ya. Biasanya orang itu cuma direbus itu sebagai obat diare ya. Kalau kita susah BAB gitu ya, diminum nanti airnya ya. Ada juga ini kalau misalkan untuk farmasi ini bisa diekstrak ya itu ada istilahnya zat tanin ya. Ada juga minyak atsiri, ada flavonoid dan saponin ya. Senyawa-senyawa tersebut berpotensi sebagai antioksidan ya dan juga bisa digunakan sebagai pengawet alami. Nah, kalau yang lainnya tadi ya biasanya banyak dimanfaatkan sebagai hidangan ataupun minuman biasanya. Itu mungkin Mas. Baik Pak. Jadi banyak manfaatnya juga ya Pak jambu biji ini. Ya, biasanya daunnya sih yang banyak dimanfaatkan selain buahnya ya. Kalau yang non pangan. Nah Pak, mungkin kandungan dari jambu biji ini sendiri Pak yang Bapak ketahui mengenai jambu biji. Ya, tadi sampaikan di awal bahwa kandungannya banyak ya. Misalnya kalau di jus itu banyak mengandung vitamin ya, vitamin A, ada C, ada E dan K, juga antioksidan dan di bagian kulit buahnya itu kan ada serat juga ya, ada lemak dan juga ada karbohidrat. Nah,
itu kandungan gizinya. Kalau manfaatnya ya tadi ya untuk menjaga kesehatan, kan banyak vitamin ya. Terus juga apa namanya, jambu ini cocok juga misalkan diminum kalau misalkan kita di siang hari gitu ya, dibuat jus, kan menyegarkan badan ya. Ya kalau misalkan selain buahnya tadi ya daunnya ya bisa sebagai antioksidan ya, sebagai obat diare, bahkan juga sebagai kalau misalkan dimasakkan ya sebagai bumbu. Ini biasanya kalau orang melihat misalkan ada telur ya yang dimasak itu ya, telur rebus yang dimasak itu bisa salah satunya digunakan adalah daun jambu ya sebagai apa namanya, penyedap rasa ataupun sebagai pewarna, nanti telurnya menjadi warna tidak putih lagi ya, bisa berwarna abu-abu atau bahkan hitam, dan rasanya biasanya akan lebih enak. Itu mungkin. Jadi juga banyak ya Pak mengenai Iya, kandungan di dalam jambu biji ini sendiri. jam.